Prompiram bukanlah nama yang sering terdengar, hanya sebuah desa kecil di negara Thailand. Tempatnya sangat sunyi, jauh dari sorotan. Tapi pada suatu malam di tahun 1977, desa ini menyimpan rahasia tergelap yang pernah tercatat dalam sejarah kriminal negara itu. Ada seorang wanita muda ditemukan tewas di pinggir rel kereta. Wajahnya penuh dengan lebam, tubuhnya rusak. Awalnya itu hanya terlihat seperti kecelakaan, tapi saat kami menggali lebih dalam, kenyataan yang kami temukan jauh lebih kejam dari yang bisa dibayangkan. Bukan hanya satu orang yang bersalah, tapi puluhan orang. Dan yang paling mengerikan, hampir semua pelaku berasal dari desa ini sendiri. Ini bukan hanya cerita tentang pembunuhan, ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah komunitas bisa membungkam suatu kebenaran, dan bagaimana satu nyawa menjadi korban budaya diam yang mematikan. Dan yang lebih parahnya lagi, film ini diadaptasi dari kejadian nyata yang pernah benar-benar terjadi di desa tersebut. Kisah ini bermula dengan diperlihatkannya seorang polisi yang bernama Saksit. Dia baru saja memulai karirnya dan ditugaskan ke wilayah Prompiram. Saat itu dia datang ke kantor dan memperkenalkan diri dengan atasannya yang bernama Inspektur Pitak. Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba ada angin kencang yang membuat berkas sang inspektur berantakan. Dan tepat di atas kertasnya, terdapat sekelopak bunga yang jatuh dari tangkainya. Dari sini sang inspektur memiliki firasat yang tidak enak. Dan benar saja, tiba-tiba datanglah anggotanya yang memberi kabar bahwa terjadi insiden pembunuhan di dekat rel kereta api. Mereka pun bergegas menuju TKP. Setelah berada di TKP, mereka menemukan mayat wanita tanpa identitas yang sudah mulai membusuk. Sang inspektur memanggil seorang pria tua bernama Ton yang berprofesi sebagai tukang gali kubur. Di sana juga Letnan Saksit menemukan barang bukti sebuah kantong tas yang diduga kuat itu miliknya korban. Kemudian kita akan diajak flashback di mana waktu itu korban masih hidup. Saat itu si korban sedang naik kereta api. Di dalam sana, petugas kereta api memeriksa tiket para penumpangnya. Nah, giliran si korban yang diperiksa, namun dia tidak memiliki tiket. Kemudian ditanya tuh sama petugas, "Hari Neng mau kemana? Kok nggak punya tiket?" Terus dijawablah sama si korban, "Saya mau ke Uttaradit." Sedangkan waktu itu stasiun Uttaradit masih sangat jauh. Si petugas pun akhirnya meminta uang di dalam gerbong untuk membeli tiket sekaligus dengan dendanya. Tapi si korban seperti orang linglung dan berkata bahwa dirinya tidak memiliki uang. Alhasil para petugas itu pun marah dong. Dan secara kebetulan, nggak jauh lagi kereta akan berhenti di stasiun Prompiram. Karena tidak memiliki tiket, para petugas pun mengikuti peraturan yang ada, yaitu menurunkan secara paksa si korban ke stasiun Prompiram. Balik lagi ke masa sekarang. Setelah mayat si korban dipindahkan, polisi pun terus melakukan investigasi. Sang inspektur memanggil seorang dokter lokal yang bernama Dr. Lem. Dr. Lem ini adalah seorang dokter yang biasa menangani para tentara di desa Prompiram. Dan menurut asumsinya, si korban meninggal karena kecelakaan, bukan dibunuh. Asumsi itu dia dapat dari mayatnya yang ditemukan wajah yang lebam, rahangnya patah, dan terdapat darah di selangkangannya akibat menstruasi. Lalu Ton berkata, "Ini jadinya gimana? Dikuburkan atau dikremasi?" Sang inspektur yang kurang puas dengan jawaban dari Dr. Lem pun, dia memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit daerah. Berbeda dengan pernyataan dari Dr. Lem, seorang dokter yang berada di rumah sakit itu mengatakan bahwa korban meninggal karena diperkaos lalu dibunuh. Hal itu dibuktikan terdapat bekas darah di bagian putihnya mata, menandakan bahwa dia kekurangan oksigen
sesuai dengan luka di lehernya. Artinya dia dicekek. Dan juga ada bekas cairan sperma yang sudah kering menempel di organ intimnya. เห็นไหมสูดเลือดอากาศหายใจตาขาวใต้ตาดำเนี่ยแล้วยังไงแต่ที่อวัยวะเพศเนี่ยถูกชำเราภายใน Tidak henti-hentinya sang inspektur mencari kebenaran. Dia melihat cap sebuah toko yang ada di kantong tasnya si korban. Mereka berdua pun mendatangi toko tersebut. Nah, dari sinilah baru diketahui bahwa si korban adalah menantunya seorang pelayan di toko itu yang bernama Samnian. Mertuanya lalu datang dan dia histeris saat melihat jasad sang menantu telah terbujur kaku. Di kantor polisi, ibu mertua lalu menceritakan kronologinya. Waktu itu Samnian pergi dari rumah karena dia ingin sekali menemui suaminya yang bernama Suk yang bekerja di Uttaradit. Suk pergi ke kota Uttaradit saat anaknya masih umur 1 tahun. Psikolog Samnian agak sedikit terganggu akibat ditinggal sang suami. Ibu mertuanya juga bercerita bahwa Samnian diantar oleh seseorang ke stasiun atas permintaannya, dan orang itu tidak lain adalah teman suami Samnian sendiri. Sang inspektur kemudian memanggil teman suaminya itu, dan sekarang giliran dia yang diinterogasi. Dia bercerita waktu dirinya akan mengantarkan Samnian ke stasiun, tiba-tiba Samnian minta pulang kembali dengan alasan kangen dengan putranya. Tentu saja hal itu membuatnya marah dan jengkel karena mereka sudah berada di pertengahan jalan dan teman suaminya itu menurunkannya di tempat antah berantah. Di kantor sana juga dia bercerita bahwa mertuanya Samnian tidak suka dengan Samnian, dan mertuanya itu meminta agar membuang Samnian di stasiun Pitsanulok, stasiun yang jauh dari rumahnya. Tapi karena dia menghargai Suk, suaminya Samnian, akhirnya dia menjemputnya kembali dan mengantarkannya ke stasiun yang dituju. Sersan Saksit dan Inspektur Pitak pun akhirnya mendatangi stasiun Prompiram. Di sini mereka mendapatkan saksi seorang penjual kopi. Si penjual kopi itu bercerita kalau dirinya sempat memberi makan kepada Samnian karena dia kasihan kepadanya. Dan saat itu Samnian juga menjelaskan bahwa dirinya akan pergi menuju Uttaradit. Setelah selesai dimintai keterangan, si penjual kopi itu pun dipersilakan untuk pergi. Tidak menyerah begitu saja, malam harinya sang inspektur menugaskan Sersan Saksit dan satu orang lainnya untuk mengintai kedainya si penjual kopi. Di sana Sersan Saksit bertemu dengan seorang pria mencurigakan yang belum diketahui identitasnya. Selain itu juga dari hasil pengintaian mereka bahwa si Kang Kopi bertemu dengan Yam di kedainya. Jadi Yam ini seorang pria tua yang memiliki catatan kriminal di kampung Prompiram. Atas dasar hal itulah, lalu Inspektur Pitak dan anggotanya menuju kediaman Yam. Disinilah letak keistimewaan film ini. Meskipun rumah Yam kecil, terbuat dari bilik anyaman bambu, tapi sang inspektur terlihat sangat berintegritas dalam mengungkap kasus ini. Dan itu ditunjukkan dengan adegan-adegan yang sangat apik. Salah satunya di adegan ini, saat para polisi mendatangi seseorang yang mereka curigai, tapi karena belum memiliki dasar yang kuat, mereka atas dasar perintah sang inspektur tidak diperbolehkan untuk asal masuk ke rumahnya karena tidak membawa surat penggeledahan. Hanya saja mereka memanggil-manggil dari depan rumah. Sewaktu dipanggil-panggil dari depan rumah, Yam si pemilik rumah tidak kunjung keluar. Berkali-kali memanggil, tetap dia tidak keluar juga. Karena kesal, salah satu dari mereka pun berkata, "Gimana kalau kita masuk saja?" Sang inspektur menjawab, "Jangan, Yam belum ditetapkan sebagai tersangka. Kita tidak membawa surat resmi, dan menggeledah rumah seseorang akan menjadi pelanggaran hukum. Tapi dan Yam belum tentu tahu hukum." Sang inspektur menjawab, "Dia mungkin tidak tahu hukum, tapi kita yang mengetahui harus memberikan contoh yang baik." Dialog-dialog ini sangat sederhana, tapi cerdas, sekaligus menyiratkan integritas yang baik.
Yam yang sedang meracik ganja panik dong ketika melihat banyak polisi di luaran sana, dan dia pun berusaha kabur. Terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka, yang singkatnya Yam berhasil tertangkap oleh para polisi itu. Kini giliran Yam yang dimintai keterangan. Dia bercerita, waktu itu dirinya sedang berada di kedai kopi dan melihat Samnian di sana. Karena Samnian ini seperti orang linglung yang tidak tahu arah tujuan, dia akhirnya membawanya pulang untuk sementara waktu karena merasa kasihan. Tujuan dia tidak lain hanya untuk menolongnya saja. Nah, sesampainya di rumah, Samnian disuruhnya mandi. Karena belum adanya bukti yang cukup kuat, Yam pun akhirnya dilepaskan untuk sementara waktu. Keesokan harinya di kantor polisi, ketua distrik mendatangi Inspektur Pitak. Ketua distrik itu membawa sebuah bingkisan dan menyampaikan terima kasihnya karena pihak kepolisian telah menangkap Yam. Sang inspektur pun menjelaskan bahwa dia hanya menginterogasi Yam, bukan menangkapnya sebagai pelaku, karena belum cukup bukti yang kuat. Ketua distrik itu sangat berharap bahwa kasus ini segera ditutup dan Yam segera ditetapkan sebagai tersangka. Karena menurutnya, Yam ini mantan seorang narapidana yang memiliki catatan riwayat buruk di kampung ini. Nah, di adegan ini juga kita akan diperlihatkan betapa bijaknya seorang aparatur negara, di mana seseorang yang memiliki jabatan datang ke kantornya dan membawa sebuah bingkisan yang dihiasi pita. Sang inspektur itu pun menerima ketua distrik dengan sangat ramah, namun dia menolak pemberiannya. Perlu diketahui di tahun 1977, hadiah berupa makanan yang dihiasi pita semacam itu pastilah tergolong mewah. Apalagi dengan ekonomi di kampung Prompiram biasa-biasa saja, bukan orang-orang kaya. Adegan ini pun dengan bagus, tingginya integritas polisi menjaga kejujuran dalam profesinya, sehingga mereka benar-benar layak untuk dianggap sebagai pelayan masyarakat dalam arti yang sesungguhnya. Namun setelah itu, Yam pun ditangkap dan diinterogasi kembali. Dia berani bersumpah bahwa bukan dirinya pelaku pemerkosa dan pembunuh Samnian. Bahkan dia sampai membuka celananya dan memperlihatkan kepada sang inspektur jika dirinya sudah tidak memiliki burung lagi akibat sebuah insiden. Yang itu artinya nggak mungkin jika Yam yang melakukan hal itu terhadap Samnian. Akhirnya sang inspektur percaya dengan pernyataan dari Yam, tapi dia tetap dihukum atas kepemilikan ganja. Inspektur Pitak pun masih kebingungan atas kasus yang menimpa Samnian, dan dia pergi lagi ke TKP untuk mencari barang bukti lain. Saat mereka berdua sedang berada di TKP, Sersan Saksit menemukan puntung rokok yang sama persis seperti milik seorang pria yang ia temui saat mengintai di kedai kopi. Setelah berhasil menyelidikinya, polisi pun bergegas menuju tempat pemuda itu. Ternyata pemuda itu bernama Nod. Di sana mereka tidak menemukannya, dan menurut info dari tetangga bahwa rumahnya sudah lama tidak ditempati. Karena diketahui Nod ini adalah teman dari anak Pak Kades yang bernama Paul, akhirnya polisi pun mencari Paul ke rumahnya, tapi sayangnya dia pun tidak ada di rumah. Di malam harinya ketua distrik dan Pak Kades mendatangi kantor polisi dan menanyakan ada apa dia mencari anaknya. Pak Kades di sana bercerita seperti yang diceritakan oleh Yam sebelumnya. Jadi waktu itu dia dan ketua distrik pergi ke rumah Yam. Ketua distrik itu meminta Yam untuk membantu desa sebelah yang akan mengadakan suatu acara. Karena kekurangan tenaga, Yam disuruhnya pergi dan membantu desa sebelah.
Nah, saat sedang mengobrol, mereka berdua melihat Samnian di belakang rumahnya Yam. Dia bertanya, "Yam, apakah itu istrimu?" Yam pun menjawab, "Bukan, itu wanita yang kutemui di stasiun." Setelah itu mereka berdua pun pergi. Ketika Yam akan pergi membantu desa sebelah, dia memberikan uang kepada Samnian untuk membeli tiket kereta, dikarenakan Yam akan bermalam selama beberapa hari. Setelah mendapatkan hasil interogasi dari mereka yang menurut sang inspektur, cerita mereka berdua ini nggak nyambung dan seperti gugup. Polisi tahu dong mana yang benar dan yang bohong. Ia menyimpulkan bahwa mereka berdua telah berbohong. Akhirnya sang inspektur pun menahan untuk sementara waktu sampai menemukan bukti lain. Jadi sang inspektur ini nggak pandang bulu, sekalipun dua orang yang ditahannya itu memiliki peranan penting di desa. Di dalam sel sana, ketua distrik dan Pak Kades beradu mulut saling menyalahkan satu sama lain. Sang inspektur hanya bisa tersenyum mendengar pertengkaran mereka berdua. Dia sangat yakin kasus ini ada kaitannya dengan mereka. Karena kesal, ketua distrik itu pun berteriak memanggil sang inspektur sambil berkata bahwa Dr. Lem juga terlibat. Nah, mulai dari sinilah para polisi sedikit mendapat titik terang dalam menyelesaikan kasus ini. Tidak lama kemudian anaknya Pak Kades yang bernama Paul datang. Dia mengatakan bahwa ayahnya tidak bersalah dan memohon untuk dibebaskan. Dia mengakui bahwa dirinya lah yang bersalah. Menarik nih. Kemudian Paul pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Berawal saat dia datang ke rumah Yam untuk membeli ganja. Setibanya di sana, ternyata Yam sedang tidak ada di rumah dan malah bertemu dengan Samnian. Dia pun berkata kepada Samnian tidak usah takut karena dirinya sering datang ke sini. Dia berjanji setelah urusannya selesai, dia akan pergi. Waktu itu Samnian beranjak akan pergi mandi. Sementara di dalam sana, Paul sedang menikmati setiap hisapan ganjanya sampai berhalusinasi. Di waktu yang bersamaan, Samnian telah selesai dari mandinya. Pengaruh dari efek ganja yang menutupi akal sehatnya, dia mulai berniat jahat dan memaksa Samnian untuk melayani hasrat bejatnya. Apalah daya Samnian yang seorang wanita. Setelah dipukuli, dia hanya bisa pasrah saat tubuhnya dinodai. Setelah selesai, dia pun pulang dan bertemu dengan ayahnya di jalan. Bukannya pulang, dia malah pergi ke acara hiburan yang diadakan oleh anggota dewan setempat. Di sana, Paul bercerita kepada Nud bahwa ada seorang wanita di rumah Yam. Ketua distrik itu juga menceritakan bahwa di malam itu dia mendatangi rumah Yam bersama dengan Pak Kades untuk melihat situasi. Dia merasa ada sesuatu yang janggal karena di acara pesta hiburan itu banyak warga yang meninggalkan acaranya dan menuju rumah Yam. Penasaran dong. Pas dia tiba di sana ternyata nggak ada siapa-siapa dan rumahnya pun dalam keadaan berantakan seperti habis terjadi keributan. Kemudian dia dan Pak Kades mencari sampai ke ladang jagung. Sontak mereka kaget menemukan Samnian tergeletak dalam keadaan pingsan. Ketua distrik pun pergi untuk memanggil Dr. Lem dan meninggalkan Pak Kades sendirian di sana. Bukannya ditolong, Pak Kades malah memanfaatkan situasi tersebut dengan melampiaskan nafsunya. Tidak berselang lama, Dr. Lem pun datang dan Pak Kades biadab itu pergi meninggalkan mereka berdua setelah melepaskan hasrat bejatnya. Di sini Dr. Lem memeriksa keadaan Samnian dan dia berkata bahwa wanita ini masih hidup. Si dokter menemukan bekas sperma yang masih basah di kemaluannya Samnian. Si dokter menyimpulkan bahwa Pak Kades baru saja bercocok tanam dengannya. Sama seperti Pak Kades, setelah mengamati Samnian,
Bukannya ditolong, dokter Sinting itu malah menyuruh ketua distrik untuk menggilirnya juga. Awalnya dia ragu, tapi karena melihat pahanya yang mulus, akhirnya ketua distrik itu melakukannya. Dan kini giliran dokter Lem yang diinterogasi. Dia bersumpah bahwa bukan dia yang membunuh Samnian. Setelah selesai diinterogasi, dia pun dibebaskan. Sersan Saksit heran kenapa sang inspektur melepaskan dokter Lem. Dengan santainya sang inspektur pun menjawab, dia hanya sebagai umpan kecil untuk menangkap ikan yang lebih besar. Berlanjut kepada Ton, si tukang gali kubur yang didatangi oleh mereka berdua. Sesuai info yang didapat dari kepala distrik, lalu mereka membawanya ke kantor polisi. Di sana Ton bercerita, saat dia sedang mabuk, dia didatangi oleh dokter Lem. Dokter Lem menyuruh Ton untuk mengurus Samnian dan membakarnya. Tak lupa juga sebagai sogokan, dia memberinya beberapa lembar uang. Ton lalu membawa Samnian ke rumahnya. Di sini lagi-lagi dengan keadaannya yang tidak berdaya, Ton mencoba melakukan hal kotor, tapi usahanya terhenti saat temannya datang. Dan seperti yang kita duga, bahwa teman Ton ingin merasakan tubuh Samnian juga. Namun Samnian keburu sadar dan menendangnya. Setelah itu Samnian berlari dari sana. Singkat cerita, kerja keras polisi berhasil meringkus orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kasus kejahatan ini. Yang lebih mengerikannya lagi, pelaku kejahatan ini bukan hanya satu orang, tapi puluhan orang. 2 diantaranya para pejabat desa dan dokter setempat. Ketika para pejabat desa itu ditangkap, wali kota di daerah Prompiram mendatangi kantor polisi dan meminta agar kedua orang itu dibebaskan dengan alasan karena kedua orang itu memberikan dukungan suara penuh kepadanya dalam pemilihan wali kota. Lagi-lagi sikap Inspektur Vitak membuat kita kagum. Dia kembali menunjukkan integritasnya yang tinggi. Dia menolak permintaan itu meski diancam akan dimutasi ke daerah lain. Inspektur Vitak tidak pernah takut dengan ancaman siapapun. Demi mengungkap sebuah kebenaran, dia nggak akan pernah berhenti sampai benar-benar ditemukan siapa yang telah membunuh Samnian. Di sana ada salah satu tersangka yang diduga kuat dengan pembunuhan Samnian. Pemuda itu pun lalu dipanggil dan diinterogasi. Dia bercerita, waktu itu dia dan beberapa orang temannya yang sedang menonton hiburan diajak oleh Nud pergi ke rumah Yam. Setibanya di rumah Yam, yang duluan masuk adalah Nud. Dia pun masuk dan memaksa Samnian untuk melayaninya. Tapi Samnian memberontak dan melawan. Karena hal itu Nud pun memukulnya hingga pingsan. Terjadilah aksi bejatnya. Selesai Nud, giliran yang lainnya masuk secara beramai-ramai. Tapi Samnian sudah kabur dari sana lewat jendela belakang. Terjadilah aksi kejar-kejaran sampai ke ladang jagung. Setelah lama mencari, akhirnya Samnian pun tertangkap. Dengan kejinya mereka semua melampiaskan secara bergilir.
Saat sedang menginterogasi, Inspektur Pitak pun dipanggil atasannya. Atasannya meminta Pitak untuk menghentikan kasus ini, karena besok sang inspektur akan dipindahkan ke daerah lain. Hal itu tidak mengendorkan niatnya untuk memberantas kasus ini sampai ke akarnya. Lalu dia bergerak cepat untuk menangkap satu tersangka lagi, yaitu Nud. Waktu itu diketahui Nud sedang berada di hotel bersama wanita nakal. Saat Nud keluar, Saksit dan lainnya pun datang. Terjadilah aksi kejar-kejaran dan tembak-menembak di antara mereka. Yang singkat cerita, Nud pun berhasil diringkus oleh para polisi itu. Setelah berada di kantor polisi, Nud pun diinterogasi dan bercerita kenapa dirinya membunuh Samnian. Jadi saat Samnian berhasil kabur dari rumahnya Ton yang akan memperkosanya, Samnian kembali ke rumah Yam dan mengemasi barangnya untuk pergi. Belum sempat pergi, datanglah Nud dan teman-temannya. Dia khawatir jika Samnian akan melapor polisi. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran. Sebelum akhirnya Nud mendapatkan Samnian, Nud mencekeknya menggunakan tali hingga Samnian tidak bernyawa. Agar terlihat seolah-olah kejadian itu merupakan kecelakaan, Nud pun menaruh jasad Samnian melintang di rel kereta api. Namun waktu itu ada seseorang yang dengan sengaja memindahkan jasad Samnian di semak-semak dekat rel kereta api. Dia adalah petugas rel kereta. Terungkap sudah kasus yang rumit ini. Mereka semua ditangkap dan dipenjarakan tanpa terkecuali. Di akhir film kita diperlihatkan Inspektur Pitak yang telah dipindah tugaskan ke daerah lain sesuai permintaan atasannya. Berselang 1 tahun, kini giliran Letnan Saksit yang dipindahkan ke daerah lain. Tapi sebelum Letnan Saksit dipindahkan, dia menulis ini. Kejahatan seksual terhadap wanita adalah akibat hilangnya hati nurani para pria yang tidak tahu malu dan aib memalukan dalam masyarakat. Pesan dari Inspektur Pitak, milikilah keberanian untuk mengatakan tidak. Milikilah keberanian untuk menghadapi kebenaran. Lakukan hal yang besar karena memang itu benar. Inilah kunci penting untuk hidup dalam integritas. Kasus Prom Piram ini mengajarkan satu hal. Kejahatan bisa tersembunyi di balik dinding diamnya sebuah komunitas. Tapi sekuat apapun bisu itu, kebenaran selalu punya cara untuk keluar. Kebenaran ibarat cahaya yang tidak pernah padam. Meski tertutup gelapnya kebisuan dan ketakutan dalam sunyinya sebuah desa, setiap bisik dan diam menyimpan makna, mengajarkan kita bahwa keadilan bukan sekedar hukum, melainkan perjalanan batin yang menuntut keberanian untuk menatap luka, menerima kenyataan, dan menumbuhkan harapan di tengah duka.